Hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia juga dimeriahkan dengan pameran alat utama sistem senjata atau alutsista milik TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Ratusan alutsista unggulan dipamerkan di kawasan Silang Monas, Jakarta. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan kekuatan dan modernisasi persenjataan TNI kepada masyarakat. Lantas, sudahkah alutsista milik TNI ini mumpuni untuk mendukung profesionalitas TNI kita di kancah global? Kira-kira seperti apa wajah TNI di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Saya akan perbincangkan ini bersama dengan pengamat militer Anton Aliabas. Ikuti saya. Sudah bersama saya Anton Aliabas, pengamat militer. Bung Anton, terima kasih sudah bersama Niluh. Ini kita tadi keliling-keliling ya, melihat alutsista yang dipamerkan milik TNI. Anda sendiri bagaimana melihat alutsista ini? Apakah sudah oke? Satu, kita jelas punya PR soal itu. Jadi dalam 10 tahun ternyata pemerintah meleset untuk pemenuhan yang namanya minimum essential forces. Kenapa Anda mengatakan begitu? Meleset karena semestinya di tahun 2024 capaiannya harusnya 100%. Tapi kenyataannya enggak. Setidaknya ketika anggaran tiap tahun naik, ini ada barang-barangnya. Oke, ini dia nih. Ini dia. Walaupun ketika kita bicara tentang apakah ini nanti bagus, fit untuk kalau misalnya dalam kondisi tempur, kita belum tahu. Belum tahu atau Anda sendiri ragu? Jadi gini, kepemilikan. Saya punya berapa unit, saya bisa operasionalkan, sama dia mampu bertempur adalah 3 hal yang berbeda. Dan yang kita punya? Yang kita punya lebih banyak, itu kita baru milikin. Karena untuk 2 hal ini, kita harus maintain. Bagaimana perawatannya, dia tahun berapa, ini punya marinir ini udah tua-tua. Untuk mereka kemudian membeli yang baru itu punya proses. Dan nggak mudah mendapatkan itu. Dan sementara anggaran pertahanan ketika bicara tentang harwat misalnya perawatan, itu flow-nya di politik penganggaran kita itu selayaknya baru. Jadi kalau tank ini rusak hari ini, besok nggak bisa masuk bengkel. Nanti buat sistem pengadaan baru dulu yang bisa jadi tahun depan masuk bengkelnya. Ini yang harus kita pahami. Jadi seringkali kalau untuk cuma jalan pameran bagus-bagus. Tapi punya problem kita, bagaimana kita bisa memaintain yang namanya dia siap tempur. Dan itu tidak kita miliki atau itu? Itu membutuhkan banyak perubahan. Dan untuk mencapai itu dia optimum, kondisi ini optimum, dia secara fisik dia bagus, tapi optimum dia punya 80%, bisa itu butuh duit yang banyak. Apa yang kita miliki sekarang tidak optimum? Ya, bagi saya. Jadi sekalipun kita punya unitnya selalu tambah, kalau dalam pertahanan, kita nggak melulu ngomong tentang penambahan. Ya, karena kita kan membeli banyak alutsista baru. Banyak. Tapi tidak kita, optimum juga. Iya, karena yang lama gimana? Apakah yang lama perawatannya memadai? Anggaran kita untuk perawatan dan sebagainya tidak optimum? Tidak optimum. Berarti kalau ada perang? Nah, itu yang beberapa sekarang kali... di Timur Tengah sedang luar biasa loh. Itu yang kita khawatirkan. Gitu. Jadi kita punya ini, berapa lama sih kemampuan kita untuk bertahan misalnya? Itu yang bagi saya, kita harus ayo sadar, ini politik anggaran kita harus kita ubah. Perawatan itu nggak boleh modelnya gitu, kayak pengadaan baru nggak bisa. Hari ini rusak, besok harus masuk bengkel. Sekarang ini kan sudah ada presiden baru ini, akan dilantik sebentar lagi. Seorang militer, sepertinya pada eranya nanti kira-kira akan lebih memperhatikan soal ini. Kalau saya flashback ya, kita coba membandingkan. Ketika sipil yang kurang memiliki kompetensi dalam sektor pertahanan, kemudian dia lepaskan pada anak buahnya untuk menyusun sendiri. Dia tidak punya kontrol, dia tidak kemudian punya panduan bagaimana visi ke depan membangun pertahanan. Itu menjadi problem. Nah, ketika yang nanti baru kita punya seorang presiden terpilih yang punya background, saya menaruh harapan yang tinggi. Pak Prabowo bisa in charge di situ, bisa langsung take lead. Kalau saya ingin membangun kekuatan kayak yang di visi misi dia cita, saya ingin membangun yang namanya optimum essential forces.
dia bisa mengawal dari awal sampai akhir. Karena punya pengalaman di situ, dia 5 tahun jadi menteri. Oke, Tapi itu lagi-lagi harapan. Ya, kita bicara dulu nih kalau begitu. Sebelum dia menjadi presiden, dia 5 tahun nih jadi Menhan. Apakah Anda melihat selama 5 tahun jadi Menhan, dia cukup memberikan perhatian yang serius pada militer kita? Nah, ada banyak yang dia lakukan. Bagaimana misalnya ketika kita bicara tentang membangun kekuatan pertahanan, nggak hanya ngomong tentang itu. Pak Prabowo concern juga nih soal bagaimana kemudian posisi Indonesia harus menjaga perimbangan dengan negara-negara pemilik hak veto. Dijaga. Ketemu sama Cina. Dijaga. Kenapa? Keliling kan itu. Keliling. Penting untuk itu. Kita tahu kita itu lemah. Kita tuh masih kurang. Tapi penting juga untuk kita kemudian menjaga hubungan baik. Jadi kalau ada apa-apa, ya setidaknya Indonesia itu bisa kemudian mencoba memitigasi. Itu yang sedang dilakukan. Itu yang selalu gencar. Kunjungan-kunjungannya sebelum pelantikan ini. Dan sebenarnya kalau Pak Prabowo itu kan bisa kita lihat dari 2019 bagaimana intensitas dia melakukan diplomasi pertahanan itu meningkat tajam. Dia melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak optimum dilakukan. Dan kemudian menjelang dia dilantik dan dia makin mempertegas itu, saya pikir itu harapannya menjadi kunci. Bagaimana nanti pembangunan sektor pertahanan ke depan itu digabung dengan arah politik luar negeri. Nah, kalau di luar negeri itu gitu. Jadi politik luar negeri sama pertahanan tuh harus satu. Gimana Indonesia harus ke Amerika, ke Cina, ke yang lain-lain. Sehingga nanti di bawah nggak canggung. Ini musuh kita, teman baik, musuh-musuh atau kayak apa. Oke, itu dari sisi itu. Tapi apa yang jadi PR besar seorang Prabowo ketika memimpin nanti? Bagi saya ketika pemerintah 10 tahun ini gagal dalam memenuhi MEF, dan Pak Prabowo muncul dengan istilah baru, Optimum Essential Forces, itu bebannya double. Satu, MEF-nya nggak tercapai. Kedua, dia mimpi yang optimum itu kan satu step di atas itu. Ini gimana dia melakukan lompatan itu? Anda yakin dia bisa melakukan itu? Atau Bagi kita saya, yang penting pertama itu adalah political will-nya dari Presiden. Anda melihat Prabowo punya political will? Saya pikir ketika sosok dia, seorang yang firm, yang tidak ragu, saya punya harapan. Kenapa? Karena saya bahwa kita punya kontrak pertahanan ada banyak, tapi mengeksekusi kontrak itu berjalan, itu lain soal. Kenapa? Karena ada menteri-menteri lain yang bertugas untuk mencarikan pendanaan dan lain-lain. Nah itu harus bisa dimonitor oleh seorang presiden. Kontrak hari yang kita tanda tanganin, kalau duitnya nggak dicariin, nggak bisa dijalani. Tapi kalau kontrak itu nggak berjalan, yang di sana siapa? Pertahanan nih nggak becus nih. Padahal kan ada sektor lain. Itu yang saya berharap gitu. Jadi ketika Pak Prabowo, seorang presiden, punya pemahaman, punya kompetensi, dia mau mengatur itu. Sehingga kemudian nanti ketika kita tahu susunan kabinetnya siapa, nanti yang duduk di Menteri Keuangan, ya harus mendukung itu. Kenapa? Karena nanti kekuatan pertahanan yang dibangun akan mendukung ekonomi gitu loh. Sebenarnya kalau kita bicara soal pertahanan, se-esensial apa pertahanan? Pertahanan itu nggak cuma sekedar kita beli-beli alat ini. Dalam tren global itu, pertahanan itu tidak bisa dilepaskan dalam upaya sebuah negara untuk mencapai kepentingan ekonomi. Jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itulah kenapa kalau kita lihat di Astacita nomor 2, itu yang coba digabungkan. Bagaimana membangun sistem pertahanan keamanan, ditambah lagi dengan kemandirian bangsa melalui ekonomi syariah, ekonomi hijau, ekonomi. Seorang Prabowo Subianto mencoba menggabungkan itu. Yang itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Tren di luar negeri juga demikian. Kita mendudukkan bahwa ini untuk mencapai kepentingan nasional di sektor ekonomi. Dan itu sesuatu yang mudah untuk diterjemahkan, sesuatu yang mudah untuk direalisasikan. Dan itu memang harus punya justifikasi. Jadi ketika tahun depan, 2 tahun depan, anggaran pertahanan itu kita naikkan, tahu justifikasinya buat apa sih? Buat pamer ini? Enggak. Untuk membantu capaian kepentingan ekonomi. Anda melihat kepemimpinan Pak Prabowo, karena dia punya basic militer. Ini orang kan sekarang nih ya, kekhawatiran publik, wah nanti sangat militer sekali, otoriter sekali. Itu yang kemudian bayangan publik ya. Tapi kalau Anda sendiri melihat, Prabowo apakah akan menjadi presiden yang cukup demokratis? Otoritarian itu tidak hanya bergantung pada figur, tapi bagaimana lingkungan punya kontribusi terhadap itu. Apakah misalnya DPR itu akan hanya sebagai stempel atau dia akan menjalankan fungsi check and balances? Apakah misalnya lembaga yudikatif
mau menjalankan itu. Jadi tidak serta-merta otoritarian itu terjadi. Tapi melihat karakter Pak Prabowo deh, Iya. Kalau kita yang baca, Anda amati. kalau kita baca tren global gitu ya, Pak Prabowo itu kan bisa kita kategorikan sebagai strongman. Ya, bahwa sosok yang punya figur kuat dan lain-lain. Dan di sejumlah negara juga menunjukkan demikian. Bagaimana kemudian masyarakat lebih prefer kepada strongman ketika melihat dalam dinamika ini. Oke, Bagi- strongman, otoritarian, dua hal yang berbeda atau hal yang sama? Strongman bisa mengarah ke otoritarian. Tadi prasyaratnya, kalau lingkungannya mendukung, jadi nih. Kalau lingkungannya tidak mendukung, jadi dinamis nih. Dinamika politik nasionalnya menjadi ramai. Gitu. Dan itu sebenarnya kan kita penting. Gitu. Jadi problemnya adalah kan Pak Prabowo dia kelihatan figur itu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat track record, Pak Prabowo itu juga sangat paham dengan misalnya dia banyak baca. Artinya kalau Anda ingin men-challenge seorang Prabowo Subianto, Anda harus banyak baca juga. Jangan pakai ilmu pokoknya. Lihat dong rujukannya. Siapa yang mau challenge itu? Ketika kita punya seorang pemimpin yang banyak baca, punya kompetensi, punya pemahaman. Artinya apa? Yang mau kritik juga harus banyak baca. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa yang harus menjaga agar tidak ada otoritarian di sini adalah DPR. DPR, lembaga dan juga lembaga yudikatif. Jangan sampai kita kayak kemarin juga gitu loh. Yudikatifnya membek sama eksekutif. Jadi Anda mau mengatakan yang kemarin otoritarian? Bukan otoritarian. Bukan militer, tapi Bukan tetap otoritarian. Tapi kemudian menjadikan fungsi check and balances, pembagian kekuasaan menjadi tidak efektif. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran di pemerintahan sekarang ketika semua partai politik kemudian akan berada dalam Prabowo Subianto bersama pemerintahan. Itu kan jadi kekhawatiran kita. Gitu. Waktu itu kita juga punya pengalaman misalnya di era Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana dominasi pemerintah kala itu juga menguasai DPR, menguasai parlemen. Tapi kan tetap ada riak-riak di parlemen. Nah, kita berharapnya Itu terjadi. itu terjadi lagi. Jadi menteri-menterinya mendapat kontrol yang tajam. Tidak hanya sekedar mau spending, tapi mau ngapain. Itu di era Soekarno. Berapa banyak gitu ya, perwira yang aktif duduk punya jabatan menteri. Akhirnya jadi kacau. Kacau di mana? Politisasi organisasi militer itu sendiri. Itu yang kemudian dikhawatirkan juga di sini. Itu yang kita khawatirkan. Dia harus pensiun. Kenapa? Dengan pensiun sedikit banyak itu hubungan komando dengan organisasi menjadi berkurang. Kedua yang harus kita lihat adalah kompetensi. Ini rekam jejak dia ada di mana sih sebenarnya? Gitu loh ya. Jadi jangan sampai bahwa oh ini orang saya pokoknya taruhnya di sini, enggak dong. Tidak di level menteri misalnya, di level 2 menteri, di eselon-eselon 1, di jabatan-jabatan dirjen misalnya diisi oleh orang-orang militer, menurut Anda itu bagaimana? Undang-undang itu memang sudah membolehkan, Undang-Undang TNI. Ada 10 pos yang boleh dijabat oleh perwira aktif. Lalu kemudian Undang-Undang ASN itu juga membolehkan. Walaupun dengan catatan, ketika mereka mau dilantik harus pensiun dulu ya. Kan pertanyaannya adalah yang bagian ini nih, yang seringkali kemudian tidak dilakukan. Bahwa mereka tidak pensiun dulu. Hal lain yang perlu kita bahas soal TNI adalah kesejahteraan. Ini masih menjadi isu yang terus dibicarakan setiap hari ulang tahun TNI. Yes. Itu harus dimulai dari mana sih? Saya sejauh ini belum pernah melihat ada komitmen serius untuk peningkatan kesejahteraan TNI. Dari tahun 2004 sampai sekarang. Kenapa? Karena ngomong kesejahteraan itu nggak melulu soal gaji. Nggak selalu ngomong. Tapi ada ngomong tentang pendidikan, ngomong tentang kesehatan, bagaimana itu bisa dipadukan. Simpel. Tukin mereka sekarang sampai berapa sih? Cuma 70%. Ini jelas tidak akan mendukung. Nah, kita naikkan, kita ajukan jadi 80%, sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih 500.000. Ya. Nah, kalau tadi saya ditanya oleh Komisi 1, cukup nggak? Ya pas-pasan. Saya pikir ketika menaikkan 100% untuk TNI, untuk Polri, dan mereka-mereka yang tugasnya mirip kayak ini, jadi ada intelijen, ada bahkan adalah hal wajar. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan Anda melihat Pak Prabowo punya will untuk memperhatikan kesejahteraan TNI? Saya pikir itu, kalau misalnya kita lihat track record sebelumnya ya, jadi bagaimana Pak Prabowo memperhatikan itu, dulu membangun Kopassus seperti itu. Saya berharap ya nanti yang lain akan dibangun seperti itu. Karena kita nggak bisa mendorong namanya TNI ayo profesional, patuh, taat ketika perutnya lapar. Ketika dia harus memikirkan misalnya, aduh bayar anak sekolah saya kayak gimana, cicilan saya kayak gimana.
Anda menatap optimis masa depan TNI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto? Saya nggak bicara optimis atau saya pesimis. Saya menaruh harapan. Karena saya masih menunggu nanti apa yang dan siapa yang akan duduk di kabinet. Karena bagaimanapun juga ketika menjalankan pemerintahan, apalagi bicara 5 tahun, kan nggak bisa one man show. Dia harus ada teamwork. Apakah misalnya orang-orang yang nanti ditunjuknya itu akan deliver apa yang maunya dia. Jadi once Pak Prabowo sudah menyebutkan bahwa ini optimum essential forces, Pak Prabowo menatap ke depan ini gimana harus dijalankan, dan itu dia harus memaksa anak buahnya menjalankan itu. Nggak usah interpretasi. Visi, misi cuma ada satu, presiden. Nggak ada visi-visi menteri. Jalankan. That's it. Anton Ali Abbas, pengamat militer. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Soal TNI ke depan di era Pak Prabowo, apa yang akan jadi prioritasnya? Hari ini kita memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Insya Allah Tentara Nasional Indonesia akan semakin jaya, semakin kuat, menjaga pertahanan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Ke depan, di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, TNI akan semakin kuat, akan semakin jaya, dan alutsista akan semakin modern. Insya Allah kesejahteraan prajurit akan menjadi juga prioritas. Oke, dua hal itu yang jadi prioritas Pak Prabowo di pemerintahan. Iya, insya Allah. Pak Prabowo punya mencanangkan bahwa nantinya ada optimum essential forces. Apa kemudian itu sudah di breakdown akan seperti apa kemudian dalam 5 tahun? Dalam rapat dengan Komisi 1, Pak Prabowo sudah menjelaskan detail tentang minimum essential forces, dan itu sudah dijelaskan detail di Komisi 1 termasuk anggaran-anggarannya. Saya kira itu nanti akan dilaksanakan. Mudah-mudahan itu akan menjadi kebijakan pemerintahan beliau 5 tahun yang akan datang. Berarti dalam transisi ini sudah siap sekali ya? Transisi kemarin beliau jadi Menteri Pertahanan, sudah tahapan-tahapan awalnya sudah dilaksanakan. Terima kasih Mas. Terima kasih.